Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan putusan sidang perdata. Pengertian putusan. Putusan adalah setelah kesimpulan para pihak disertakan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan. Nah, suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian pertimbangan hukum yang dikenal sebagai konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah hakim dalam putusan perkara juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Selanjutnya ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela atau putusan akhir. Nah, putusan sela dikenal juga sebagai putusan profesional. Nah, putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan prepatoir, putusan insidentil, dan putusan profesional. Putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan profesional adalah putusan yang dijatuhkan sehubung dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakannya tindakan-tindakan pendahulu untuk kefaedaan salah satu pihak. Nah, putusan sela banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera diambil tindakan. Misalnya, penggugat yaitu penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap gugatan yang telah merusak atap rumah sewaan. Dan maka oleh karena itu hakim diminta segera untuk menjatuhkan putusan sela tersebut. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasus yang lainnya yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Seorang istri mohon agar diperkenankan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama selama proses berlangsung. Hakim yang memeriksa akan menjatuhkan putusan sela atas permohonan itu dan meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut. Nah, putusan ini disebut dengan putusan profesional. Selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam pasal 180 HI. Selanjutnya ada macam-macam putusan. Nah, putusan akhir menurut sifatnya ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah putusan deklaratoir. Nah, putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa Ahmad adalah anak angkat dari saudari Beni dan Eni. Kemudian ada putusan konstitutif. Nah, itu putusan meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah putusan kondemnatoir. Nah, putusan ini yang berisi penghukuman. Misalnya tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang 500 hektar tanah. Diwajibkan untuk membayar utang sejumlah 400 juta rupiah kepada Adi Wilaga. Itu adalah macam-macam dari putusan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.